Perkenalkan, namaku Ayu. Namaku Ega. Selamat datang di Belajar Seru bersama Kak Ayu dan Ega. Ega, kamu tahu nggak tema kita kali ini apa? Tahu dong Kak, keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia kan? Yap, betul sekali. Tema kita kali ini adalah keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, seperti yang ada di video pembuka tadi, pastinya teman-teman di rumah sudah tahu kan kalau budaya di Indonesia itu banyak sekali. Indonesia memiliki 34 provinsi dan setiap provinsi memiliki suku yang berbeda-beda. Tercatat ada 150 budaya yang telah diakui oleh pemerintah, serta ada 1.340 suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dan tiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Wah, banyak banget ya Kak suku dan budaya di Indonesia. Sampai nggak bisa dihitung dengan jari. Nah, sekarang coba kita sebutin salah satu contoh budaya di Indonesia. Apa ya? Oh, tari kecak dari Bali kan Kak? Nah, betul sekali. Ega. Tari kecak adalah tari tradisional khas Bali. Tidak hanya terkenal di Indonesia saja, tari ini bahkan terkenal sampai ke mancanegara. Keren sekali kan? Nah, tarian ini menceritakan tentang kisah Ramayana. Dalam pembawaannya, biasanya tari ini dibawakan oleh penari laki-laki yang berjumlah 50-70 orang. Kak Ayu, aku pernah loh nonton pertunjukan tari kecak sama orang tuaku. Suaranya sampai terngiang-ngiang cak gitu. Wah, pasti seru sekali kan nonton tari kecaknya secara langsung. Seru Kak, tapi aku pengen nonton lagi. Tapi tempatnya jauh sekali. Untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga dan mewarisi budaya kita supaya generasi muda di masa depan nanti masih bisa menikmati budaya-budaya di Indonesia. Nah, caranya dengan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih Kak? Oke, kakak akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman di rumah, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan untuk mencatat materi yang penting. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bagi bangsa Indonesia. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika terletak di bagian bawah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang dikutip dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Semboyan ini sangat cocok dengan kondisi di Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya. Nah, meskipun kita terlahir dari suku dan budaya yang berbeda, tapi kita tetap sama dan satu, yaitu warga negara Indonesia. Oh, itu ya Kak, di Bhinneka Tunggal Ika. Ega nggak perlu pusing-pusing lagi deh. Oh iya Kak, apa aja sih faktor lain yang mempengaruhi Indonesia mempunyai banyak suku dan budaya selain wilayahnya yang luas banget? Wah, kalau itu sih banyak sekali kan faktornya. Sini kakak ceritain supaya Ega dan teman-teman di rumah bisa lebih paham. Siap Kak Ayu. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga Indonesia menjadi wilayah strategis untuk jalur perdagangan nasional maupun internasional. Nah, dengan adanya jalur perdagangan ini, banyak pedagang asing yang menetap di Indonesia, yang terdiri dari berbagai ras, agama, dan kepercayaan. Faktor selanjutnya nih, yaitu kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Indonesia ini luas kan, jadi udah pasti tiap daerah itu memiliki kondisi alam yang berbeda. Nah, hal ini itu berpengaruh juga dengan kebiasaan masyarakat. Misalnya, masyarakat di dataran rendah itu pasti memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat di dataran tinggi. Yang terakhir nih, last but not least, adalah pengaruh dari budaya luar Indonesia. Nah, contohnya, kamu tahu sendiri kan anak zaman sekarang itu lebih suka dengerin lagu pop daripada lagu tradisional Indonesia. Banyak juga ya Kak faktornya.
Karena saja Indonesia menjadi salah satu negara dengan suku dan budaya paling banyak di dunia. Nah, pastinya kamu udah tahu kan Kak beberapa contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Udah tahu dong Kak, Eka kan rajin belajar. Tapi kamu kalau dikasih tambahan PR sama gurumu pasti ngomel kan? Ya kan? Iya. Yuk kita sebutin suku-suku apa aja yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman di rumah juga bisa untuk menyebutkan nama-nama suku dengan menulisnya di buku catatan kalian. Dimulai dari Eka dulu ya Kak. Karena Eka berasal dari Pulau Jawa, yang pertama Eka bakal nyebutin suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Betawi. Bagus, Ega. Kemudian juga ada suku Minahasa yang mendiami Sulawesi Utara. Ada juga suku Ambon dari Maluku, ada suku Asmat dari Papua, dan masih banyak suku-suku yang lainnya. Nah, untuk itu guys, kita sebagai rakyat Indonesia yang berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus memiliki sikap menghormati antar suku. Benar sekali Kak Ayu. Orang tua dan guruku selalu mengajarkan untuk menghargai satu sama lain. Ya, betul sekali, Kak. Sikap menghormati antar suku memang harus diterapkan sejak dini. Pasti kita nggak mau kan banyak perpecahan cuma gara-gara perbedaan pendapat. Nah, pastinya teman-teman juga sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila kan sebagai upaya untuk menghormati antar suku. Eka juga sudah kan? Sudah dong Kak, Eka. Baiklah teman-teman, sebelum Eka menceritakan pengalamannya dalam mengamalkan Pancasila, yuk kita simak materi selanjutnya. Bagaimana sih sikap saling menghargai yang benar itu? Kak Ayu, Eka sering dong membantu ayah kerja bakti dengan tetangga yang lain. Eka jadi kenal dengan tetangga-tetangga Eka yang lain. Wah, keren sekali, Kak. Kerja bakti itu juga salah satu sikap saling menghargai antar suku loh. Betul Kak, setiap ada kegiatan gotong royong, ayah selalu menyuruh Eka untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, sekaligus berkenalan dengan tetangga-tetangga Eka yang lain. Nah, dampak positifnya, Eka jadi gampang dapat teman buat main bola kan? Iya Kak, Eka sekarang kalau main bola gak sendiri lagi deh. Ayah juga selalu berpesan, kalau berteman tidak boleh milih-milih, karena semuanya itu sama meskipun kita berbeda suku dan budayanya. Nah, selain itu, kita tidak boleh menganggap suku kita yang lebih unggul dan merendahkan suku yang lain. Hal itu merupakan sikap yang tidak terpuji ya teman-teman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki sikap saling menghargai. Meskipun kita berbeda suku dan budaya, tapi kita harus tetap saling menghormati satu sama lain, supaya tidak ada perpecahan. Benar begitu kan, Ga? Betul sekali Kak, karena kita tidak boleh melupakan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu, tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita ya. Sampai jumpa. Dadah.